Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk Literasi. Kita bisa bertemu meskipun cuma lewat YouTube gitu ya. Dan di dalam program ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab, yakni membaca Alkitab secara sederhana, terus dengan pertolongan Roh Kudus kita mendapatkan apa, tepatnya saya mendapatkan apa, terus saya bagikan kepada saudara. Dalam program ini jangan saudara terlalu berharap saya menggali lebih dalam atau menggali dengan dalam begitu ya. Karena program ini memang tujuannya hanya ingin awalnya itu ingin memprovokasi saudara supaya lebih menyukai membaca Alkitab. Banyak alasan orang-orang tidak membaca Alkitab karena punya kelemahan dalam misalnya teologi ya, merasa bukan seorang yang cukup punya kapabilitas untuk menafsir Alkitab dan lain sebagainya ya. Itu nonsen bagi saya ya, karena Alkitab itu diberikan bukan cuma untuk imam. Awalnya begitu kalau dalam kehidupan gereja, tapi itu karena gereja sendiri yang mengkondisikannya ya. Tapi sebenarnya firman Tuhan ya buat siapa saja ya. Rasul-rasul di dalam perjanjian baru menuliskan kitab-kitabnya, surat-surat penggambalaannya untuk sebuah jemaat yang notabene bukan cuma untuk dibacakan oleh atau dibaca oleh gembalanya, tapi juga untuk disampaikan kepada umat di kota tertentu tersebut. Jadi memang sejak awalnya Alkitab ini untuk semuanya. Cuma memang harus diakui dalam sejarah gereja, mungkin karena imam-imam, pendeta-pendeta, pastor-pastor zaman dulu itu merasa harus lebih eksklusif begitu ya, sehingga umat itu tidak diizinkan untuk menafsirkan Alkitab, hanya mereka saja. Tapi saya dalam kesempatan ini mengajak semua untuk mulai menyukai dan membaca Alkitab. Kalau saudara mau menafsirkan Alkitab, monggo ya, silahkan ya. Bagi saya selama kita meminta pertolongan Roh Kudus dan kita menafsirkan dengan tulus, tidak punya kepentingan apa-apa di dalam menafsirkan tersebut ya, tidak ada kepentingan untuk nembak orang, tidak ada kepentingan untuk membela argumentasi diri sendiri, pokoknya tulus saja, kita pasti mendapatkan mutiara-mutiara yang terpendam itu ya. Dan sudah hampir 3 tahun kita tadarusan Alkitab dan belum selesai. Perjanjian baru sudah selesai semuanya, tapi perjanjian lama belum ya. Jadi kita coba mulai untuk membaca Alkitab ya. Jadi tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk bertadarusan Alkitab. Tuhan bicara kepada kami, berikan remamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca dalam Yeskiel 25 menjadi terang buat kami, dan kami mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang dirimu, dan akhirnya bisa membuat kami semakin mengerti tentang Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca Yeskiel pasal yang ke-25. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya, kita akan membaca Yeskiel 25 ya. Perikopnya nubuatan melawan Bani Amon, dan kita baca ayat 1 dan seterusnya ya, sama-sama ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah maafkan saya saudara. Tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh, aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya kepadamu,
dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput dan untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau, dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa, dan melenyapkan engkau dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, ini nubuatan melawan bangsa Amon, ya, Bani Amon, ya, yang dalam ayat-ayat kita baca tadi, ketika Israel sedang ada masalah, Yehuda ada masalah, Yerusalem sedang ada masalah, mereka mentertawakannya, mereka bersorak-sorai karena kehancuran tanda kutip Yerusalem, Israel, dan Yehuda. Coba tahan sampai sini dulu, kita membaca ayat-ayat yang lain di perikop yang lain, karena ini kalau nggak salah bicara semua mengenai nubuatan tentang musuh-musuh Israel, termasuk musuh-musuh Yehuda. Nubuatan melawan Moab. Kita baca ayat 8 dan seterusnya dulu ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh, aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermainan negeri itu, Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryat Taim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kembali, ini adalah musuh ya Israel, tadi Bani Amon, ini Moab, yang kita tahu merupakan anak dari Lot gitu ya. Dan Moab ini selama beberapa generasi memusuhi Israel, dan dalam konteks ketika Yehuda mengalami masalah, mereka menganggap Yehuda itu nggak ubahnya bangsa lain. Padahal sebenarnya Moab yang merupakan saudara ya, karena Lot dan Abraham kan masih paman dan keponakan gitu. Mestinya tahu siapa Yehuda, siapa Israel, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nenek moyang mereka Lot itu diberkati karena mengikuti pamannya Abraham, yang merupakan nenek moyang Israel dan nenek moyang Yehuda. Jadi ketika dalam kondisi Yehuda ada masalah, terus Moab yang mestinya saudaranya tahu siapa Yehuda itu, menganggap Yehuda itu seperti bangsa-bangsa lain, berarti kan menganggap Tuhannya Yehuda seperti ya Baal-Baal lain. Akhirnya mendapatkan masalah ya di hukum Tuhan. Coba kita lihat perikop berikutnya. Nubuatan melawan orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas, demikian firman Tuhan Allah. Kembali di sini adalah nubuatan Tuhan melawan musuh Israel, dalam hal ini orang Edom. Edom itu adalah orang-orang yang merupakan keturunan Esau, yang notabene juga masih saudara dengan Israel, dengan Yakub kan. Esau itu kan saudara, bahkan bukan saudara kandung semata, tapi adalah saudara kembar ya. Esau adalah kakak kembar dari Israel. Tapi ya tadi ya, ketika dalam situasi tertentu orang Edom malah melampiaskan amarah mereka. Dalam bahasa ayat 12, orang Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda. Ya, mereka malah memerangi Yehuda, saudara yang mereka tahu mestinya
diberkati Tuhan, ya, umatnya Tuhan. Tapi mereka malah berusaha untuk menghancurkan Yehuda dan mereka melawan Tuhan. Ya, mereka akhirnya dihancurkan Tuhan. Ya, coba kita lihat perikop berikutnya. Nubuatan melawan orang Filistin. Beginilah firman Tuhan Allah ayat 15. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam Kusumat, dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahanku. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Kembali ya saudara ya, kita melihat ini musuh Israel secara beberapa generasi tergambar dari ya sejak orang Israel masuk ke tanah perjanjian kan bangsa Filistin sudah ada di situ. Orang-orang Filistin kan yang diperangi oleh Yosua ketika masuk ke tanah perjanjian bersama orang Israel, dan beberapa generasi berikutnya di zaman hakim-hakim kita tahu musuh paling menonjol Israel di zaman hakim-hakim ya orang Filistin ya. Gideon melawan Filistin, kemudian Samson melawan Filistin ya. Dan dalam konteks cerita ini ketika Filistin juga membalaskan dendam Kusumat ya, bahkan gembira atas kecelakaan Israel. Ketika Israel ada masalah, mereka malah tertawa, berbahagia, dan bahkan menyerang Israel. Akhirnya mereka dihukum Tuhan. Ayat-ayat ini sekali lagi bicara mengenai musuh-musuh orang Israel. Nubuat melawan orang Filistin, orang Edom, orang Moab, dan juga yang terakhir tadi orang Amon, saudara ya. Dan ini menarik kalau menurut saya. Apa yang saya dapatkan di sini kan kalau kita membaca atau Bapak Ibu pernah mempelajari Perjanjian Lama, yang namanya Amon, Moab, terus juga Edom, Filistin, itu kan seringkali mengalahkan Israel. Dan Bapak Ibu tahulah gitu ya, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kenapa Israel kalah? Pertama, yang paling jelas Israel itu kalau kalah perang melawan bangsa-bangsa sekitar yang saya sebutkan tadi, itu karena Israel kan mendua hati, sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka supaya mereka bertobat. Dan kalau kau baca juga Perjanjian Lama, Tuhan menghukum Israel ya lewat bangsa-bangsa ini. Jadi Tuhan memakai ya Bani Amon, orang Moab, orang Filistin, orang Edom. Tuhan pakai mereka. Ya bahasa kasarnya tuh perspektif yang liarnya ya Tuhan pakai mereka menjadi alatnya untuk menghukum Israel. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi ya ketika misalnya orang Filistin dengan membalaskan dendam Kusumatnya terhadap Israel, tetap Yehuda, terus juga orang Edom demikian juga membalaskan belas dendam Kusumatnya pada Yehuda. Ini kalau saya membaca, karena saya udah membaca gitu ya Perjanjian Lama, jadi lucu gitu lah, seolah-olah nih aneh gitu ya. Tuhan mau hukum Israel atau Yehuda, Tuhan pakai bangsa-bangsa tadi Amon, Moab, Edom, Filistin, dan Tuhan pakai mereka semua untuk menghukum Israel. Mestinya kan ini mereka ya jadi alat Tuhan gitu. Dipakai Tuhan kan berarti kan dia di alat Tuhan. Tapi ternyata ketika mereka dipakai Tuhan dan jadi alat Tuhan dan bisa menaklukkan Israel, mereka ini justru dihukum sama Tuhan. Ya, ya kadang-kadang kalau kita baca Alkitab tuh kita sering bertanya-tanya kenapa Tuhan begitu ya. Tuhan pakai orang, Tuhan pakai sebuah bangsa untuk menghukum Israel, tapi kemudian hari Tuhan malah menghukum bangsa yang dipakainya untuk menghukum Israel itu. Ya saya sudah bergumul lama gitu ya. Kan ada banyak ayat teks di Alkitab Perjanjian Lama metode model seperti ini. Terus menurut saya lah Tuhan nggak fair dong gitu ya. Kalau Tuhan pakai mereka ya kenapa dihukum oleh Tuhan ketika mereka dipakai Tuhan dan bisa menaklukkan Israel. Toh mereka tuh kan bukannya bisa menaklukkan Israel karena Tuhan izinkan. Ya kan? Karena Tuhan memang berniat untuk menghukum Israel. Lalu kenapa mereka dihukum begitu? Ya lama saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya. Sampai akhirnya saya pada satu titik, ya kita juga harus menyadari. Saya akhirnya jadi
percaya diri gitu. Kan kita orang Kristen sering menganggap diri kita adalah Israel rohani gitu ya. Saya jadi membaca cukup beberapa sisi lah gitu ya. Meski mungkin belum 100% belum utuh, tapi saya bisa melihat banyak sisi. Kalau saya mengimani saya Israel secara rohani tentunya. Israel karena saya beriman kepada Yesus yang adalah pewaris tahta Israel. Ya kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, nubuatan Perjanjian Lama tentunya. Saya tentu harus menyadari bahwa saya jangan sampai melukai hati Tuhan. Saya nggak boleh berbuat dosa yang terus disengaja dan terus berkelanjutan sampai akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Saya menyadari sebagai manusia kapasitas saya mungkin pernah salah, kilaf, ya namanya manusia. Saya tidak menjustifikasi bahwa apa yang saya lakukan itu benar, tapi saya masih dalam taraf normal. Manusia itu salah, manusia itu tempatnya salah. Tapi ketika saya salah dan saya langsung bertobat, minta ampun sama Tuhan dan berusaha untuk tidak melakukan dosa yang sama di kemudian hari, saya rasa, saya imani Tuhan akan memulihkan dan memaafkan saya. Dibuangnya dosa saya yang merah itu ke tubir laut yang paling dalam. Itu yang saya pahami. Saya tidak boleh seperti Israel yang secara terus-menerus, secara simultan berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Saya lupa apakah di tadarusannya kemarin atau dalam khotbah minggu saya mengatakan bahwa orang Israel itu turun-temurun memang mendua hatinya. Tidak benar-benar tidak pure gitu. Mencintai Tuhan dan bertuhankan hanya Tuhan gitu. Soal terafim yang sudah saya bahas di khotbah hari Minggu. Bagaimana Rachel itu merebut atau mencuri terafim atau dewa keluarga, patung dewa keluarga Laban bapaknya, untuk dibawanya mengikuti Yakub kembali ke Ishak, kembali ke tanah perjanjian. Ini kalau dipahami kan berarti kan di dalam kemahnya Yakub pun ada berhala, yakni terafimnya Laban yang dicuri oleh Rachel. Kan begitu. Pertanyaannya apakah Lea, Bilha, ya, dan anak-anak Israel itu tidak punya terafim atau tidak membuat terafim atau tidak membawa terafim? Kita nggak tahu. Kitab tidak mengatakan. Tapi dengan tabiat Rachel yang sedemikian kan kita bisa berasumsi bahwa mereka juga seperti itu. Apalagi kita tahu anaknya Rachel yang namanya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Satu sisi saya percaya Yusuf juga masih total menyembah kepada Tuhannya bapaknya, Yakub Israel. Itu terbukti dalam ceritanya dia yang benar-benar menggambarkan bagaimana dia seseorang yang patuh, taat, dan benar-benar tunduk pada Tuhan, pada Elohim. Tapi kan kita tahu juga Yusuf punya istri yang adalah orang Mesir, yang tentu merupakan anak dari pembesar Mesir, mungkin tangan kanannya Firaun atau menteri-menterinya Firaun atau anaknya imamnya Firaun. Yang tentu karena perempuan Mesir asli ya punya terafim. Ya. Dan kalaupun dia tidak mau punya terafim lagi karena dia punya suami yang dia cintai dan Yusuf itu takut akan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah budak-budak mereka atau pembantu-pembantunya atau dayang-dayangnya si istrinya Yusuf ini tidak ada yang membawa terafim? Artinya di kemahnya Yusuf pun masih ada terafim. Makanya nggak heran ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, Hakim Mika itu punya kuil dan ada terafim di dalam kuil itu. Milka, anaknya Saul yang merupakan istri Daud, itu punya terafim juga. Padahal dia adalah orang Israel. Anak Raja Saul dan istri dari Daud yang nantinya menjadi raja.
punya terafi. Bayangkan saudara. Jadi Israel tuh emang seperti itu. Ya, selalu mendua hati. Nah, saya belajar lah ya, membaca Yeskel 25 itu tidak mendua hati seperti Israel. Tapi saya memahami namanya manusia ya. Bisa saja Tuhan menghukum saya supaya saya tidak bebal gitu. Saya tidak nyaman dengan dosa dan akhirnya menyadari bahwa yang saya lakukan itu dosa ketika saya mengalami yang disebut dengan penderitaan, kutuk dosa, hukuman dosa, dan lain sebagainya bahasanya ya. Hukuman Tuhan. Dan ketika saya menjalani hukuman Tuhan akibat dosa saya, kalau Tuhan mengizinkan itu untuk mendidik saya, tentu Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar saya kan. Ya siapa saja bisa Tuhan pakai, seperti Tuhan memakai Amon, Moab, Edom, Filistin untuk menghukum Israel atau Yehuda. Tuhan bisa hukum saya pakai orang-orang terdekat saya atau di sekitaran saya. Tapi yang sekarang ini saya pahami dari Yeskel 25, ketika ada orang yang Tuhan pakai untuk menghukum saya, berarti dalam kondisi ketika saya dihukum Tuhan, mereka itu menzolimi saya seperti Israel tadi kan dijadikan bahan pembalasan murka atau pelampiasan marahnya Amon, Moab, si Edom dan juga Filistin ya. Kalau saya sudah merasa adalah anak Tuhan, terus ada orang yang menzolimi kita dan seolah-olah mereka sedang di atas angin, ya saya dengan membaca Yeskel 25 ini ya tidak akan marah kepada mereka. Capek kalau kita akhirnya menghabiskan energi untuk melawan mereka. Karena ketika kita sadar bahwa, nah ini problemnya Israel nggak sadar kan. Makanya kita harus sadar. Ketika kita sadar bahwa kita jangan-jangan hidup sekarang ini menderita dan lain sebagainya karena hukuman Tuhan itu, ketika kita menyadari itu ya kita harus dengan kesadaran juga Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang terdekat atau bisa juga orang yang memang jahat kepada kita untuk menghukum kita. Memakai mereka untuk menghukum kita. Berarti kan kita dizolimi, kita ditekan, kita ditindas oleh orang-orang ini. Nah, kalau kita membaca Yeskel 25 ya kita udah abaikan aja mereka. Ya mereka sedang Tuhan pakai. Jadi kalau kita melawan mereka, akhirnya kita energinya habis. Why? Karena ya tadi, kalau Tuhan nggak suruh hajar mereka, ya kita diam saja. Karena mereka sedang bisa menguasai kita karena diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita anaknya dihukum, dan Tuhan sedang memakai mereka untuk menghukum kita. Jadi biarkan saja. Tapi bukan berarti membiarkan itu kita berpikir bahwa kita itu pasrah saja. Tidak. Kita harus punya konsep bahwa orang-orang ini nantinya ketika kita sudah dipulihkan Tuhan yang akan dihakimi Tuhan sendiri. Nangkep ya? Kayak Bani Amon, Moab, Edom, Filistin. Itu Tuhan pakai untuk menghajar Israel atau Yehuda. Tapi berikutnya Tuhan hukum mereka karena dulu mau menghajar atau mengambil kesempatan untuk menghukum dan menghajar Israel atau Yehuda. Inilah spesialnya anak Tuhan. Ya, saya akhirnya membacanya, saya tidak mau terlalu mengulik-ngulik Tuhan, karena memahami karakteristik Tuhan itu memang nggak bisa di dalam otak saya yang terbatas ini, gitu ya. Daripada nanti saya salah paham sama Tuhan dan malah berpikir yang aneh-aneh, saya coba belajar. Udah lama sebenarnya. Kalau ada masalah tuh coba dicarikan jalan keluar atau dicarikan solusi dari saya sendiri. Jadi saya harus memahami ini. Dan bagaimana saya harus keluar dari masalah ini. Ya kalau ada orang jahat dalam konteks Yeskel 25 kepada saya karena Tuhan izinkan, ya sebagai biji matanya Tuhan pasti akan pulihkan kita nanti kalau kita memang bertobat dengan sungguh. Makanya segera bertobat dari dosamu. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan kita, meskipun kita waktu dijolimi sama orang lain itu kita tidak melawan, ada waktunya nanti Tuhan akan menghajar orang-orang ini. Karena mereka
dulu mengusik kita. Padahal memang kita sedang dihukum Tuhan, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa orang dengan serta-merta semena-mena gitu menyentuh kita. Meskipun diizinkan Tuhan di masa lalu, nggak bisa. Kenapa? Kau adalah anaknya Tuhan. Nangkap saudara? Ya sulit ya saya bahasakan itu ya. Cuma rema yang saya dapatkan akhirnya saya mengatakan kepada saudara, ya saya tenang aja kalau ada orang tiba-tiba jahat sama saya, orang tiba-tiba baik sama saya menikam saya dari belakang, orang yang tiba-tiba yang awalnya baik sama saya tiba-tiba meninggalkan saya dan ngomongin saya di belakang sana. Saya santai aja, saya nggak pernah pusingin gitu. Nggak pernah kepo, nggak pernah cari tahu juga, nggak pernah ya balas juga. Saya tahu orang-orang beberapa yang di belakang saya atau setelah meninggalkan saya misalnya gitu ya, ini udah dalam pelayanan, udah ada doa, saudara. Itu ngomongin saya di belakang. Ada yang menginformasikan, ya bodohnya orang itu kan dia ngomongin saya kepada orang yang masih bisa punya akses ke saya gitu. Jadi sampai kan beritanya ke saya, Pak Seno diomongin sama si A, B, C, D begini. Saya cuma senyum aja. Dan saya berikutnya nggak mau cari tahu lagi ke orang itu yang laporin ke saya, apakah ada berita jelek lainnya yang dia ceritakan tentang saya gitu. Enggak, saya santai aja, saya diem aja. Saya nggak mau habisin energi untuk membela diri, atau mengklarifikasi, atau membalas. Ya. Nyaris, meskipun saya harus akui saya belum manusia utuh. Ya. Masih sedikit emosional, temperamental, apalagi waktu beberapa tahun yang lalu, ya, belasan tahun yang lalu, ya. Tahun-tahun ini, ya 2-3 tahun terakhir ini saya lebih kalem, saudara. Tapi sebelumnya saya, ya karena masih belum 40 atau 40-nya masih awal-awal, sekarang udah mendekati 50. Ya, orang lebih wise gitu ya. We don't know. I don't know. Ya. Apakah mungkin karena kedewasaan juga. Tapi yang saya lakukan, saya abaikan aja. Sebab saya sudah memahami ini. Saya kalau ada orang ngomongin, saya nggak peduli sama orangnya, tidak membalas orangnya, saya langsung introspeksi diri. Ampuni saya Tuhan. Ada orang ngomongin saya, ada orang jelek-jelekin saya, masalah saya sama dia, jangan-jangan itu salah saya. Ya, ampuni saya, dan tolong saya. Selesai. Ya. Pokoknya orang tuh kalau ada masalah dengan saya, terus dia keluar, saya pasti hubungi sebelumnya. Dan saya udah minta maaf. Ya, kalau dia bilang, oke Pak, kita berdamai, maafkan saya juga, biasa begitu ya. Nah, terus kita bisa maafkan tapi nggak bisa bersama lagi, terus dia masih ngomongin saya di belakang, ya terserah dia. Cuma saya sudah beres dengan dia, dan ketika saya tahu dia ngomongin saya ngomong sama Tuhan, maafkan saya kalau apa yang saya lakukan itu begitu menyakitkan orang itu kah, tapi saya sudah minta maaf sama dia sebelumnya Tuhan. Terus saya lempeng aja, ya saya abaikan orang itu. Saya nggak mau ngabisin energi saya untuk fokus sama orang-orang yang menebarkan energi negatif. What for? Untuk apa? Ya. Dan saya tahu, ya, mungkin mereka sedang di atas angin hari ini. Ya. Mereka sedang didengar orang hari ini. Tapi selama saya hidup benar di hadapan Tuhan, bertobat sungguh, ada waktunya nanti penghakimannya Tuhan untuk orang-orang yang bagi saya, ya, menyentuh saya, ya, mengolok-olok saya atau menyerang saya secara pribadi. Saya terlalu percaya diri untuk hal ini, saudara. Karena saya mengimani saya Israel, seperti yang ada di Yeskiel 25. Saya mengimani saya Yehuda, seperti yang ada di Yeskiel 25 ini. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghukum saya hari ini, misalnya, dengan mereka di atas angin menzolimi saya, ngomongin saya, fitnah saya, dan lain sebagainya. Itu nantinya, ya, akan mengalami penghukuman Tuhan, karena hari ini, tentu di masa depannya, kemarin dia melukai saya. Kalau hari ini mereka bisa menyentuh saya, mungkin karena saya belum sadar, saya masih dalam dosa. Tapi ketika saya bertobat sungguh di kemudian hari, saya sempurna di mata Tuhan. Dan orang yang
melukai anaknya, ya, Tuhan kan tahu isi hati kita yang paling dalam. Dan ketika saya tidak merespon apa-apa, saya bahkan memaafkan orang tersebut, saya malah fokus pada pertobatan saya kepada Tuhan. Saya percaya seperti Bani Amon, Moab, Edom, Filistin, akhirnya dihajar Tuhan. Musuh kita pun akan dihajar Tuhan. Jadi yang saya dapatkan hari ini, jangan energi kita habis terhadap musuh yang sedang menyerang kita. Justru segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, dan move on. Orang-orang yang pernah melukai kita di masa lalu, ampuni, lupakan. Sebab bukan bagianmu untuk menghakimi mereka dan bukan bagianmu untuk menghukum mereka. Sebab kalau kau menghukum mereka juga, kau memperlakukan apa yang mereka lakukan kepada kita, apa bedanya kita dengan mereka? Diamkan saja. Ada waktunya nanti penghukuman Tuhan atas mereka. Nah, karena saya punya pemahaman ini, saya jadi orang yang tidak terlalu pusing dengan hal-hal itu, saudara. Santai aja gitu. Ya. Ini yang akhirnya membentuk saya. Mungkin saya tidak terlalu besar kepala sama orang yang puja-puji saya misalnya. Saya juga tidak terlalu sakit hati kayak gimana gitu. Sama orang yang melukai saya. Yang kalau dialami itu oleh orang lain, orang itu bisa sakit hati. Saya santai aja gitu. Lewat aja gitu. Mungkin sebagai manusia adalah beberapa detik gitu ya. Kok begitu? Yes gitu ya. Kayak ada perasaan dalam hati itu tertusuk gitu ya. Tertikam dari belakang. Kok begitu ya orang ini ya. Tapi ya tadi lepas gitu. Nggak lama. Nggak sampai berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Santai saja. Karena saya punya pedoman Yeskiel 25 ini. Ya. Jangan habiskan energimu untuk musuh. Ya. Sebab kalau kau habiskan energimu untuk musuhmu, kau sendiri yang rugi dan bahkan bisa kalah berkali-kali. Bukan karena hebatnya musuhmu, tapi karena kau yang tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. Semoga diberkati. Ya saudara, kalau sudah diberkati lewat program ini, tolong di-subscribe, di-like, dan di-share link ini kepada yang lainnya. Dan tadi ada flyer pengumuman tentang kelas sekolah kitab kita. Bapak Ibu bisa mendaftar, tinggal di-scan barcode tadi, atau bisa menghubungi nomor telepon Bu Esther yang menjadi dosen sekaligus juga admin dari sekolah kita ini, untuk tahu lebih lengkapnya ya. Nanti kalau kelasnya sudah mencukupi quorum, kita akan buka di hari Sabtu. Sekolah ini setiap hari Sabtu ya. Kalau misalnya sampai bulan Desember masuk kita belum quorum, maka kelas ini akan dipospon dan dimulai Januari. Karena kalau kelasnya dimulai Desember minggu kedua gitu atau minggu pertama, itu biasanya akan mengganggu perayaan Natal kita gitu ya. Jadi lebih baik kita tunda di Januari untuk kita lagi lanjutkan di tahun 2023 sekolah kitab kita. Dan seperti biasa, terus dukung doa program ini agar program ini bisa senantiasa jadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih loh. Terutama Bapak Ibu juga yang bukan saja mendukung doa, tapi juga ikut menabur, mendukung program ini, pelayanan kami, lewat digital ministry ini, lewat dana saudara, menjadi sahabat kami. Sudah beberapa saya tahu ada yang sudah rutin mensupport pelayanan kami lewat dana. Tuhan yang membalaskan berkali-kali lipat gitu ya. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk berdoa kembali. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Dari Yeskiel 25 kami belajar untuk jangan menghabiskan energi kami untuk musuh atau orang yang sedang menzolimi kita. Justru ketika kita sedang merasa ada musuh dan dizolimi orang, segera introspeksi diri, bertobat, terus move on. Jangan habiskan energi pada musuh atau orang yang sedang menzolimi kita itu. Ampuni saja, dan biarlah Tuhan nanti yang akan menjadi hakim di antara kita.
Kami mengerti Tuhan. Kami belajar banyak dari kesalahan Israel, dan kami berusaha memperbaiki kesalahan Israel, paling tidak lewat hidup kami, karena kami beriman, kami adalah Israel rohanimu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.